Kekuasaan itu bukan segala-galanya, tapi apa yang kita bisa berikan kepada masyarakat. Ada beberapa kejadian dalam hidup kita yang pastinya akan selalu diingat. Kalau kita mengingat kembali nih masa-masa di politiknya Pak Sandiaga Uno, dari sejak jadi wakil gubernur, terus cawapres, ya kan, sampai hari ini, apa sih yang paling berkesan dan paling diingat? Yang paling diingat itu, dan saya sampai berkaca-kaca menitikkan air mata itu waktu nonton filmnya Mary Riana. Karena saya ingat itu yang momen yang paling pas menggambarkan, dan menurut saya film itu plek-ketiplek sama kejadian hidup saya. Di mana saya meniti karir dan merasa sudah dekat sekali dengan sebuah kesuksesan ya. Jadi kalau di dunia usaha itu atau di profesionalisme ya, kan saya berkarir sebagai profesional kan. Bahwa puncak karir dan kira-kira ultimate goals-nya itu kan adalah menjadi pucuk pimpinan dari perusahaan kan, menjadi direksi. Dan itu saya sudah selangkah lagi untuk ke posisi itu, tiba-tiba kan krisis. Krisis, dan itu saya banyak sekali belajar dari krisis itu, dan semua tertuang di ceritanya Mbak Mary, walaupun settingnya berbeda ya. Waktu itu saya di Singapura juga tinggalnya, saya dapat pink slip itu kalau di dunia korporasi itu pink slip itu menandakan kita mendapatkan surat PHK. Jadi Anda, your service is no longer required and thereby you are terminated. Itu kayak geledek di siang bolong. Tiba-tiba saya langsung melihat, karena nggak siap, semua tabungan waktu itu dimasukin ke saham, habis ludes. Nggak punya penghasilan, nggak punya pendapatan. Dulu kan waktu jadi profesional, selain digaji dikasih mobil ditarik. Dulu dikasih fringe benefits kan, seperti tunjangan perumahan, tunjangan, semua ditarik. Tiba-tiba ya gelap aja, nggak ada ini. Akhirnya saat itu ya saya melalui fase itu. Bagaimana nggak berani nyampein ke istri saya karena saya udah di PHK. Baru punya anak, baru punya baby, gimana bisa membeli susu buat saya udah kepikirannya udah benar-benar sangat waktu itu udah masuk ke dalam fase yang depresi berat ya waktu itu. Kalau dengar telepon waktu itu saya deg-degan gitu karena tagihan kredit card. Karena dulu waktu jadi profesional gaji gede ya kredit card kan tagihannya nggak bisa dibayar semuanya gitu. Jadi dibayar cicilannya aja. Dan ada tagihan untuk beli rumah, waktu itu beli townhouse di wilayah distrik 10 waktu itu kan ada bulanan yang mesti dibayar. Nah itu masa yang nggak akan pernah saya lupa. Akhirnya saya regroup, saya pulang ke Indonesia, saya bilang kepada para kreditur saya perlu waktu, saya tinggal balik lagi di rumah orang tua, rumah yang di Singapura, karena nggak bisa dijual juga, harganya lagi anjlok, saya sewain. Dan sampai harus jual perhiasan ya? Itu Mbak Nur, istri saya. Dan waktu saya memulai usaha kan nggak punya modal. Nah istri saya yang menjual perhiasan, cincin berliannya dari ibunya untuk modal kita. Dan ya alhamdulillah dari betul-betul by necessity, by accident, saya menjadi pengusaha, memulai usaha di bidang keuangan dan investasi. Dan setelah 25 tahun nih, baru merayakan kemarin 25 tahun anniversary, sudah menjadi usaha nasional yang membuka lapangan kerja bagi 30.000 karyawan. Amin. Dan menurut saya, The Warriors dan Mary Riana Group can create millions of stories like that karena sudah dibukukan dan sudah difilmkan. Dan saya waktu itu sempat terpikir pengen juga bercerita dengan itu. Saya bilang udah ada Mary Riana, ceritanya mirip. Biar Mary Riana aja yang bercerita dan keliling Indonesia untuk menginspirasi
semua teman-teman dari pelaku UMKM yang banyaknya perempuan untuk bisa menggapai mimpinya. Amin, amin. Thank you. Ngomong-ngomong tentang buku, saya dengar-dengar juga Pak Sandi bakalan mau bikin buku nih rencananya untuk tahun depan. Tapi bukunya berbeda. Kalau buku tentang bisnis-bisnis kan udah banyak. Saya punya salah satunya. Tapi perjalanan politik. Makanya ini yang tadi saya tanyakan juga, karena kan saya masih ingat banget pertama kali waktu itu saya ketemu Pak Sandi, saya ngobrol, terus Pak Sandi kan cerita bahwa nggak pernah kepikiran mau terjun ke dunia politik, tapi waktu itu Pak Prabowo yang akhirnya ngobrol dan akhirnya terjun gitu kan ke dunia politik sampai hari ini. Tadi jadi wakil gubernur, cawapres. Buku itu mudah-mudahan bisa mengcapture dan bercerita tentang transformasi dari seorang pengusaha yang ini kan pengusaha sama politik ini kan 180 derajat. Jadi kalau di pengusaha kita yang paling pertama untuk kita hadirkan dalam usaha kita adalah remove uncertainties. Bener nggak? Betul. Kita pokoknya mau cari sesuatu kalau business plan itu yang paling resikonya yang paling rendah kan. Diminimalisasi lah resikonya. Di politik ini terbalik. Oh? Uncertainties itu yang paling utama. Malah politik itu mungkin dibilang the art of uncertainties. Kemungkinan-kemungkinannya itu, waduh, semakin banyak kemungkinannya, semakin asik gitu ceritanya. Karena, ini mungkin seperti ini, mungkin seperti ini, dan berubah terus, cair sekali politik. Sementara kalau bisnis ini kan lebih static. Betul. Politik ini very dynamic. Tapi saya belajar juga bahwa di bisnis ini kan memegang janji itu kan komitmen dan trust kan. Iya, itu yang terutama. Terutama di politik ini yang saya harus belajar juga adalah bagaimana setiap kali kita memberikan janji itu kita bisa mendeliver. Karena banyaknya dulu politik adalah begitu dia janji terus dia jadi, akhirnya dia lupa sama janjinya. Nah ini yang menurut saya di politik ini kita harus mulai juga bertransformasi bahwa trust of the people kan dibebankan kepada kita. Ini bagaimana kita bisa juga menuntaskan janji-janji yang di politik. Jadi baik di pilkada maupun di tingkat nasional ini bahwa dan juga terbuka seandainya janjinya tersebut tidak bisa diwujudkan dan apa langkah pivotnya. Nah yang dari ketiga ini adalah tentunya berkaitan dengan pengalaman lesson learned. Jadi buku ini saya ingin kan saya banyak sekali boleh dibilang kegagalan dalam waktu yang singkat di politik ini. Saya pertama di DKI dulu mencalonkan gubernur, jadinya wakil gubernur tapi jadi. Jadi itu proses itu saya ingin ceritakan juga seperti apa bahwa posisi dan kekuasaan itu bukan segala-galanya tapi apa yang kita bisa berikan kepada masyarakat. Di Pilpres saya belum berhasil menjadi wakil presiden, tapi ternyata mendapat kepercayaan dari Pak Jokowi diminta untuk bertugas di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Itu fase itu juga mungkin bisa menjadi pembelajaran bahwa hidup itu ya seperti roda ya, naik turun, dinamis, dinamis dan kita tidak boleh baperan. Dan di karir politik saya ini yang masih sangat boleh dibilang cukup singkat, saya sudah merasakan kegagalan, sudah merasakan bagaimana caranya kita deal with failures, bagaimana kita menyikapi kegagalan. Dan di buku ini yang ingin saya sampaikan bahwa kegagalan itu adalah anak tangga untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi, dan setiap kegagalan itu adalah lesson learned. Dan ini akan memperkuat dan memperkaya kemampuan kita untuk memberikan kontribusi yang terbaik bagi bangsa dan negara. Sangat menarik, ditunggu bukunya dan juga cerita-cerita perjalanan dan pengalamannya Pak Sandi. Kalau perjalanannya udah saya terbitkan tahun lalu. Itu namanya 1500 Inspirasi Jelajah Nusantara. Itu perjalanan saya selama 8 bulan di 2019 waktu Pilpres. Itu saya ceritain momen-momennya sendiri-sendiri. Tapi nggak ada aspek daripada lesson learned, kegagalan dan bagaimana ini. Nanti mungkin yang upcoming books yang ingin saya share itu adalah
lebih kepada cerita kegagalan dan menyikapi kegagalan dan bagaimana kita bisa memberikan kontribusi yang terbaik. Karena menarik sih yang tadi Pak Menteri bilang ya, bahwa kalau di dunia usaha kita justru mencoba meminimalisasi uncertainties gitu. Tapi kalau dunia politik justru berbeda ya. Justru kita harus membuka possibilities. Yeah. Jadi kalau di business plan itu kan kita ada mungkin 3 case ya. Base case, worst case, sama best case scenario kan. Kalau di politik mungkin ada A, B, C, D, F, G sampai Z kali, terus bisa ada 2A, 3B. And always last minute. Dan selalu last minute. Politik is always last minute. But ngurusin rakyat is minute to minute. Jadi saya selalu bilang bahwa di dalam tugas kita apapun itu kita harus siap dengan segala kemungkinan di last minute. Namun menit ke menit kita itu harus memikirkan rakyat dan memberikan perjuangan dan juga mengatasi masalah yang dihadapi rakyat, memberikan solusi dan motivasi.